Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal istri jadi TKW, seorang ayah aniaya anak kandung. Ditangkap di Indonesia, buronan nomor 1 Thailand dideportasi. Penyidikan kasus Situ Rancagede dinilai lamban, mahasiswa demo ricuh di Kejati, Banten. Hilangnya aset negara berupa Situ Rancagede seluas 25 hektar yang merugikan negara sekitar 1 triliun rupiah terus menjadi sorotan. Sejumlah pihak menyayangkan hingga saat ini baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus tersebut, sejumlah mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejati, Banten. Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa sempat memaksa masuk ke dalam kantor Kejati untuk berdialog langsung dengan perwakilan Kejati, Banten. Sehingga terjadi dorong-mendorong dengan petugas yang berjaga di depan pintu masuk gerbang dan demo pun berujung kericuhan. Unjuk rasa kembali kondusif setelah 5 orang perwakilan dari mahasiswa diperbolehkan masuk untuk berdialog langsung dengan perwakilan dari Kejati, Banten. Mahasiswa menyoroti lambatnya penegakan hukum kasus penyerobotan aset negara tersebut. Meski kerugian yang ditimbulkan sangat besar, bahkan mereka mengancam akan berunjuk rasa ke Kejagung. Dari pihak Kumala kan baru 2 kali ya turun ke lapangan melakukan advokasi, karena kan itu sudah sebagaimana fungsi dari mahasiswa, yaitu agen objek lalu kemudian social control. Nah, banyak masyarakat yang dirugikan sesuai analisis dari Kumala, terutama perihal lingkungan, yang mana situ yang tadinya situ itu disulap menjadi pabrik modern, yang tadinya masyarakat bisa mancing lalu kemudian dipermudahkan dalam airnya, tapi kan sekarang dampak polusinya banyak. Pokoknya dampak lingkungan itu mempengaruhi ke masyarakat, seperti itu. Menyoroti kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati, karena yang kami rasa dinilai lamban dalam penanganan kasus ini begitu. Dan kami sedikit berdiskusi tadi mengenai beberapa temuan yang kami temukan di lapangan dan juga hasil kajian. Di antaranya ada salah satu kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka sementara dan dilakukan pemeriksaan selama 20 hari. Tapi ketika kami tanyakan, ya jawabannya masih normatif. Dan kami pastikan ketika kami melakukan aksi-aksi di Banten ini tidak didengarkan ataupun tidak diindahkan apa yang akan ditentukan, kami pastikan Kumala Perwakilan Sarang akan melakukan aksi besar-besaran di Kejagung. Terkait kasus tersebut, pihak Kejati, Banten baru menetapkan 1 orang tersangka, yakni Kepala Desa Babakan, yang diduga ikut menerima uang sebesar 735 juta rupiah. Dalam beberapa pekan ini, sejumlah aksi demo terus dilakukan sejumlah elemen mahasiswa di Kejati dan kantor Gubernur Banten terkait isu Situ Rancagede, karena Kejati hingga saat ini belum menetapkan aktor intelektualnya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang. Tim gabungan dari Pos TNI Angkatan Laut Binuangen, Lanal, Banten dan Satgas Marinir Pengamanan Pulau Terluar Pulau Deli mengamankan 1 buah kapal berjenis kincang yang digunakan dalam kegiatan pengeboman ikan di perairan sekitar Pulau Deli dan Pulau Tinjil, Banten. Selain dapat merusak alam di dasar laut, penangkapan ikan dengan cara pengeboman ini juga dapat merusak biota laut. Selain itu, penangkapan ini juga akan merusak ikan hasil tangkapan. Terlihat saat petugas membelah ikan hasil tangkapan, pada bagian dalam ikan sudah hancur akibat terkena ledakan. Menurut Komandan Lanal Banten, operasi penangkapan kapal pengeboman ikan ini dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari warga dan nelayan sekitar yang mengaku melihat aktivitas pengeboman di wilayah perairan antara Pulau Deli dan Pulau Tinjil.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit kapal kincang, 1 mesin motor tempel, 1 unit tangki BBM, 1 unit kompresor, dan ikal hasil penangkapan. Sedangkan awak kapal yang diperkirakan berjumlah 5 orang berhasil melarikan diri. Jadi untuk barang bukti ini karena tidak ada tersangkanya, sesuai dengan prosedur, itu ada yang pertama tentunya kan ada kapal kincang, kemudian barang bukti lainnya terkait dengan pengokoman. Kalau dengan prosedur apabila penangkapan tersebut tidak ada pelakunya, nanti akan dilaksanakan pelelangan dengan tahapan-tahapan. 1 minggu pertama nanti akan dirilis menggunakan media, disebarkan media apakah ada pemiliknya atau tidak. Kemudian apabila belum ada yang mengakui sebagai pemilik, nanti akan dirilis kedua 1 minggu kemudian. Dan apabila tidak ada personil yang mengakui sebagai miliknya, nanti kapal tersebut akan disita oleh negara. Saat ini Lanal Banten masih melakukan pengembangan dan pendalaman dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten mengungkapkan keprihatinan dan mengecam keras atas insiden asusila di Pondok Aren, Tangerang Selatan, di mana korban menimpa seorang anak berusia 5 tahun yang dilecehkan oleh ibu kandungnya sendiri yang berusia 22 tahun. Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah hukum yang diambil oleh penegak hukum. Komnas Perlindungan Anak Banten bersama dengan berbagai lembaga lainnya akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan anak korban pelecehan seperti pendampingan dan advokasi. Komnas Anak juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan dukungan emosional dan bantuan hukum kepada korban dan keluarganya. Kalau sebelumnya kita lihat ada beberapa kasus yang itu terjadi dilakukan oleh orang lain, orang-orang yang memang terdekat, tapi ini dilakukan oleh ibunya sendiri. Dengan tadi ya ada informasi, ada yang kita dapatkan bahwa ada iming-iming yang dari sisi ekonomi yang memang akan diberikan kepada si ibunya. Nah, kami melihat ini sepertinya ada kekhawatiran ini mungkin sudah dirasakan juga oleh banyak orang tua kalau ternyata kejadian-kejadian ini bisa menimpa juga anak mereka. Prioritas utama Komnas Anak akan memberi perlindungan fisik dan psikologis kepada korban dan akan memastikan pemisahan korban dan pelaku dan menempatkan di tempat yang aman untuk menjamin keselamatannya. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang.